Sambut tahun ajaran baru, sejumlah santri menjalani rapid test sebelum kembali ke pesantren. Pesantren pun siap sambut santrinya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Ratusan santri pesantren Al-Amin Sumeneb yang berdomisili di Jember, Jawa Timur jalani rapid test. Hal ini sebagai syarat bagi santri yang akan kembali ke pesantren untuk menjalani kegiatan belajar mengajar. Tanpa ada surat keterangan sehat dan bebas COVID-19, santri dilarang kembali ke pesantren. Rapid test dilaksanakan di Pondok Pesantren As-Soffa Jember dengan melibatkan tim kesehatan dari Puskesmas Sukorambi dan Dinas Kesehatan setempat. Para santri antusias ikuti rapid test karena sudah tak sabar ingin kembali belajar di pesantren. Balik pondok. Kemana? Ke Al-Amin, Sumeneb. Al-Amin Sumeneb. Ada berapa santri ini? Berapa ya? 151. Memang di rapid test sebelum ke sana ya, semuanya ya. Santri yang reaktif COVID-19 akan dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk dikarantina dan jalani perawatan. Sementara yang non-reaktif akan diberangkatkan dengan bus menuju Pondok Pesantren Al-Amin di Sumeneb, Madura. Tak hanya para santri yang bersiap, pengelola pesantren Al-Amin Sumeneb juga telah bersiap menyambut kembali para santrinya. Antisipasi penyebaran virus corona, pengelola pesantren menerapkan protokol kesehatan yang ketat sejak di gerbang pesantren. Tamu maupun santri yang masuk harus mengenakan masker, mencuci tangan, dan masuk ke bilik penyemprotan disinfektan. Termasuk barang bawaan juga tak luput dari penyemprotan desinfektan, hingga pengukuran suhu tubuh. Bila ada santri yang suhunya di atas rata-rata, langsung dievakuasi dengan ambulans ke fasilitas kesehatan. Sebagai syarat utama, para santri yang kembali belajar harus membawa surat keterangan sehat dan bebas COVID-19. Pesantren Al-Amin merupakan pondok pesantren terbesar di Pulau Madura. Pesantren ini menampung 80.000 santri yang tak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga santri mancanegara. Tim Liputan iNews melaporkan. Bagaimana proses belajar mengajar di pesantren di tengah penerapan protokol kesehatan di Jawa Timur? Kita bergabung dengan Haji Musleh Wahid, Kepala Humas Pondok Pesantren Al-Amin Sumeneb, Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Wahid, ini persiapan apa saja yang sudah dilakukan Ponpes untuk proses belajar mengajar? Alhamdulillah, bahkan sejak sebelum bulan puasa kita sudah rapatkan barisan untuk kesiapan penyambutan santri. Di antara langkah yang kita lakukan, kembalian santri bahkan diundur dari awalnya tanggal 10 Syawal menjadi 30 Syawal. Ada 20 hari pengunduran. Dari tanggal 22 Juni ini baru bertahap santri kita datang. Bahkan ada yang sudah mulai tanggal 20 datang dari Bali, dari Jabar, Banten, dan DKI sudah datang tanggal 21. Per hari ini yang wilayah Madura juga sudah berdatangan. Bertahap sampai insya Allah tanggal 25, bahkan sampai akhir bulan Juni insya Allah. Baik, ketika memang para santri ini sudah kembali ke Ponpes begitu, apakah memang ada aturan protokol kesehatan yang ketat seperti penjengukan orang tua, seperti apa protokol kesehatannya? Bagi santri lama tidak boleh didampingi oleh orang tua atau walinya. Jadi santri lama dikoordinir oleh kita sebut dengan koordinator daerah Iqbal setempat. Mereka rombongan dan pakai protokol COVID. Sesampai di pondok masuk juga ada persyaratan wajib mereka miliki, sudah melakukan isolasi mandiri 14 hari di rumah, ditandatangani oleh orang tua, diketahui orang bermeterai. Kemudian juga sudah melakukan rapid test dari daerah masing-masing. Sampai di pondok juga mereka harus melalui tahapan pemeriksaan yang cukup ketat di pesantren kita, berkas yang harus dibawa. Kalau ada gejala yang kira-kira tidak membolehkan mereka masuk, kita akan isolasi di tempat yang kita siapkan, klinik. Sesampai di pondok, mereka sudah bebas terpenuhi syaratnya dan hasil termogan juga tidak ditemukan tanda-tanda mencurigakan, kita juga kembalikan ke kamar dengan protokol COVID juga. Jadi mereka jarak tidurnya, bahkan proses belajarnya kita lihat perkembangan selama melakukan isolasi mandiri 14 hari juga di pondok.
Demikian, Mbak. Baik, tapi kalau proses belajar mengajar sendiri di pondok pesantren ini bagaimana untuk meminimalisir persebaran corona karena di pesantren sendiri banyak sekali kegiatan yang mungkin ada berkerumun, berkumpul seperti itu, Pak. Terkait santri berkumpul, tetap kita memperhatikan protokol kesehatan COVID, Mbak. Jadi mereka sholat jamaah saja di masjid itu dengan jarak minimal 1 meter. Kalaupun juga berlangsung nanti kegiatan belajar mengajar, mereka juga akan berjarak sekian di dalam kelas itu. Minimal ada 1 meter jarak antara satu santri dengan santri yang lain. Bahkan di tempat istirahat, di tempat mereka melakukan isolasi mandiri di kamar masing-masing, juga memperhatikan protokol COVID. Jadi kamar selebar 7 kali 8 meter ditempati hanya sekitar untuk 10 anak itu dengan jarak memperhatikan jarak protokol COVID minimal 1 meter. Demikian, Mbak. Baik ya, terakhir Pak Wahid, jika ada santri yang diketahui sakit bahkan terinfeksi corona, apa yang dilakukan pihak Ponpes? Kita tetap koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat dan kerjasama itu juga sudah cukup baik, cukup intens dengan puskesmas juga. Bahkan kita punya klinik tersendiri dan nakes, tenaga kesehatan, alhamdulillah kita siapkan, bahkan dari tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumeneb juga sudah bisa bekerja sama dengan kita, alhamdulillah, untuk menyelesaikan masalah bila terjadi ada santri yang didapatkan gejala-gejala ke arah sana. Demikian. Baik, terima kasih Pak Musleh Wahid sudah bergabung bersama kami di Anyung Siang. Semoga proses belajar mengajar di pondok pesantren berjalan lancar dan semuanya sehat.